Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan solih-solihah beserta pasukan Muhammad Al-Fatih yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Ramadan kali ini, atau tepatnya puasa kita hari ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, sehingga kita bisa menjalankannya dengan memenuhi syariat-syariat Islam. Dalam rangka Prabu 3 berkisah, kali ini izinkan saya untuk sedikit membacakan kilas sejarah tentang sahabat Nabi yang terkenal akan kesetiaannya, yaitu Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan, atau juga dikenal dengan nama populernya sebagai Suhaib Ar-Rumi, lahir pada tahun 587 Masehi, adalah mantan budak dari kerajaan Bizantium yang menjadi sahabat Nabi dan sekaligus menjadi salah satu dari pemeluk Islam pertama. Ayahnya bernama Sinan yang berasal dari Bani Tamim. Ia merupakan seorang hakim di Ubullah, Persia. Dia juga mendapat nisbat Ar-Rumi karena lama tinggal di Romawi. Kunyahnya adalah Abu Yahya. Suhaib bin Sinan adalah veteran perang Badar yang mengakhiri masa hidupnya di Madinah pada bulan Syawal 38 Hijriah. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa orang-orang yang paling pertama dan utama masuk Islam ada 4. Pertama, Rasulullah SAW sendiri sebagai tokoh dari Arab. Kedua, Suhaib bin Sinan sebagai tokoh dari Romawi. Ketiga, Bilal sebagai tokoh dari Abyssinia. Dan 4, Salman Al-Farisi sebagai tokoh dari Farsi. Suhaib bin Sinan berasal dari Romawi. Dalam beberapa riwayat disebutkan nama Al-Rumi yang kerap disematkan kepadanya berasal dari kota Romawi. Namun catatan sejarah menunjukkan nenek moyang Suhaib bin Sinan sebetulnya berasal dari Arab dan merupakan keluarga terhormat. Suhaib bin Sinan menghabiskan masa kecilnya masa kecil dan remajanya di Romawi sebagai budak. Akibatnya dialeknya lebih mirip dengan orang Romawi. Perjalanan panjangnya sebagai budak akhirnya berakhir di Mekah. Tuannya yang terakhir membebaskan Suhaib bin Sinan karena dia melihat kecerdasan, keterampilan, dan kejujuran Suhaib. Bahkan majikannya memberi kesempatan untuk berbisnis dengannya. Perihal keislaman Suhaib bin Sinan diceritakan oleh sahabatnya Ammar bin Yasir. Suatu ketika Ammar berjumpa Suhaib di muka pintu rumah Arqam bin Abu Arqam. Saat itu Rasulullah masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah tersebut. "Kamu mau kemana?" tanya Ammar. Suhaib bin Sinan kembali bertanya, "Dan kamu hendak kemana?" "Aku mau menjumpai Rasulullah untuk mendengarkan ucapannya," jawab Ammar. "Aku pun ingin menjumpainya," ujar Suhaib bin Sinan. Lalu mereka masuk ke dalam rumah Arqam menemui Rasulullah SAW. Keduanya mendengar secara khidmat penjelasan tentang akidah Islam hingga larut malam. Salah satu peristiwa paling terkenal dan menakjubkan dalam hidup Suhaib bin Sinan adalah kisah hijrahnya yang meminta Tuhan untuk memberkatinya dan memberinya kedamaian. Seperti disebutkan, Suhaib bin Sinan adalah seorang pria yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian dia pergi ke Mekah dan menjadi salah satu saudagar kaya. Kemudian datang panggilan untuk hijrah dan ia pun menerima panggilan itu.
Dalam perjalanannya dari Makkah ke Madinah, Suhaib dihentikan oleh orang-orang Mekah. "Wahai Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan rendah hati, kemudian kekayaanmu menjadi berlimpah setelah tinggal di wilayah kami. Kemudian sesuatu terjadi di antara kami, perselisihan tentang Islam. Anda bisa sampai di sana tetapi tidak dengan semua harta Anda." Suhaib juga meninggalkan hartanya tanpa peduli sedikit apapun. Kemudian sampailah Suhaib di Madinah. Ia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah yang langsung mengucapkan, "Perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang amat menguntungkan wahai Abu Yahya." Suhaib berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kualami." Kualami. Rasulullah SAW menjawab, "Jibril yang memberitahu." Lalu turunlah ayat yang artinya, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Suhaib bin Sinan dikenal sebagai sahabat yang sangat dermawan dan suka memberi makan orang miskin. Suhaib begitu rajin memberi sehingga Umar bin Khattab menganggapnya sebagai mubazir, pemberian tanpa tujuan. Kata Umar, "Wahai Suhaib, aku tidak melihat kekurangan pada dirimu kecuali dalam 3 hal. Pertama, engkau menisbatkan diri sebagai orang Arab padahal logatmu logat Romawi. Kedua, engkau berkunyah dengan nama Nabi. Dan 3, engkau orang yang mubazir." Suhaib menanggapi, "Aku seorang yang mubazir. Tidaklah aku berinfak kecuali dalam kebenaran. Adapun kunyahku Rasulullah SAW sendiri yang memberinya. Dan logatku logat Romawi karena sejak kecil aku ditawan orang-orang Romawi, sehingga logat mereka sangat berpengaruh padaku." Ia juga Suhaib bin Sinan juga selalu turut serta dalam peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Dia tidak pernah meninggalkan di mana Rasulullah berperang, maka di situ Suhaib bin Sinan selalu ada di antara pasukan Islam dan musuh. Akhir kisah Suhaib bin Sinan, ia meninggal di kota Madinah pada bulan Syawal tahun 38 Hijriah. Saat itu usianya 70 tahun. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya dan menempatkannya di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Kesimpulan, kisah awal kehidupan Suhaib radhiyallahu anhu mirip dengan apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Dia pertama orang bebas, kemudian dia diperbudak dan dijual ke salah satu pejabat tanah Mesir sampai dia menjadi penguasa negeri itu. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran, terkadang Tuhan memang mendatangkan malapetaka pada kita, namun musibah ini adalah jalan yang harus kita tempuh untuk menjadi lebih baik atau bahkan hebat. Nabi Yusuf tidak akan menjadi penguasa tanah Mesir jika dia tidak menghabiskan hidupnya sebagai orang yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Suhaib tidak akan mendapat kehormatan menjadi orang muslim dan sahabat Rasulullah seandainya dia tidak menjalani perjalanan hidup sebagai seorang budak yang membawanya ke Mekah sampai dia bertemu dengan Rasulullah. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberi dia kedamaian. Oleh karena itu, janganlah kita berprasangka buruk terhadap Tuhan, karena kemalangan yang menimpa kita bisa jadi Tuhan sedang menyimpan hikmat yang agung, atau Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang istimewa di balik musibah yang sedang kita alami. Wallahu a'lam. Akhir kata, hakadha minni, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.